Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya. Sekarang kita belajar menentukan rumus KC. Ini masih materi kesetimbangan kimia ya. Nah, di sini Ibu udah tampilkan bagaimana cara penulisannya untuk tetapan kesetimbangan. Jadi nanti tetapan kesetimbangan itu ada dua, ada KC itu berdasarkan konsentrasi dan ada juga KP. KP itu berdasarkan tekanan parsial gas. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk KC dulu ya. Itu rumusnya adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi atau zat-zat di ruas kanan panah dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, kemudian dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi atau zat-zat yang di sebelah kiri panah dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, ini ingat-ingat, yang dimasukkan ke rumus KC hanya zat dengan fase larutan atau aki dan fase gas ya atau G. Jadi nanti kalau ketemu fase solid atau S atau padatan dan fase cairan atau L atau liquid itu kalian tidak perlu dimasukkan ke rumus KC. Nah, kita sekarang aplikasinya nih ya. Bagaimana sih tadi menentukan rumus KC? Ini belum masuk perhitungan ya, baru menentukan rumusnya aja ya. Jadi ini contoh soal yang nomor 1 nih, ada reaksi seperti ini, ya kan? Yang di ruas kanan adalah ini, yang di ruas kiri adalah ini ya. Jadi kita bisa nulis KC-nya yang di ruas kanan dulu konsentrasi dilambangkan dengan kurung siku ya. Kurung siku itu berarti kalian nanti masuk rumusnya harus dalam satuan konsentrasi molar ya atau mol per liter. Dipangkatkan koefisiennya berapa ini? 2 dikali ada apa lagi? Ada Cl2 ya di kanan, Cl2 dipangkatkan berapa? Karena ini enggak ada angkanya di depan berarti pangkat 1, dia koefisiennya 1. Terus kemudian dibagi yang di kiri. Yang di kiri ini ya, NaCl. Konsentrasi NaCl. Pangkat berapa? Pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2. Itu ya, cukup mudah ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Bagaimana mengerjakan nomor 2? Ya, nomor 2 itu yang di kanan panah apa ya? C-nya. Yang di kanan panah ada CaCO3 tapi fasenya solid. Fase solid kita nggak bisa masuk rumus ya. Jadi kita tulis aja 1 di ruas kanan. Terus dibagi, lihat ini juga fasenya solid berarti nggak usah masuk. Nah, berarti CO2 doang. Konsentrasi CO2 dipangkatkan berapa? Koefisiennya nggak ada ya kan? Berarti dipangkat 1. Berarti udah gitu aja. Ya, itu cara menentukan rumus KC. Nah, kita lanjut. Bagaimana jika ada reaksi gabungan? Ya, kita maka KC-nya juga KC gabungan. Di sini ada persyaratannya. Jika reaksi dijumlahkan, maka KC-nya harus dikalikan. Jika reaksi dikalikan, maka KC dikalikan N. Ya, maka KC juga harus dipangkatkan N. Misalnya reaksinya dikali 2, maka KC dikali 2 juga. Jika reaksi dibalik itu yang ruas kanan pindah ke kiri, yang ruas kiri pindah ke kanan ya. Maka KC-nya menjadi 1 per KC. Ya, kita lihat yuk contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Ibu ambil soalnya dari buku Kimia kelas 11 ya, penerbitnya Irama Widya. Kita lihat di sini, ini ada reaksi 1. Boleh kita kasih nomor ya. Ini reaksi 2, ya kan? KC-nya udah ada semua. Sekarang kalian ditanyakannya yang ini. Ya, berapakah KC untuk reaksi ini? Nah, ini berarti dari reaksi 1 dan 2 ini kita olah, kita ubah-ubah supaya sesuai dengan reaksi yang diharapkan di soal. Kita lihat di soal N2O-nya ada di kiri. Sementara yang diketahui N2O-nya ada di ruas kanan. Berarti kita harus membalik reaksi yang kedua. Yang kanan dipindahin ke kiri. Sekarang kita lihat lagi yang ini. NO. 2NO ada di kanan. Di reaksi 1 ada 2NO kan? 2NO di reaksi 1 sudah di kanan. Sama lagi koefisiennya sama-sama 2 ya. Berarti reaksi 1 tidak perlu dirubah. Berarti reaksi 1 tetap ya. Kita tulis lagi N2. Ya, ini fasenya Ibu lepas dulu ya biar tidak terlalu rumit. Kita tulis lagi reaksi 1 tetap ya. 2NO KC-nya sama dengan, boleh kasih 1, boleh dikasih aksen ya.
sama ya, KC aksennya sama KC ya, 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian reaksi 2. Reaksi 2 tadi karena NO2-nya di soal ada di kiri pengennya, sementara di reaksi 2 yang diketahui ada di kanan, maka reaksi 2 itu harus dibalik. Dikalikan sesuatu enggak usah karena koefisiennya udah sama. Cukup dibalik aja, koefisiennya udah sama, lihat ya, N2O koefisiennya 1 ya, di soal juga pengennya 1, berarti cukup dibalik aja. Ya, kita tulis di sini reaksi 2 dibalik, berarti N2O-nya kita taruh di kiri, terus yang di kiri kita pindahin ke kanan. N2 ditambah setengah O2. Baik, sekarang KC-nya udah berubah. Ya, jadi bukan 2 kali 10 pangkat min 2 lagi, tadinya kan ini ya. Sekarang kalau reaksi dibalik, maka KC-nya jadi 1 per KC. Jadi 1 per 2 kali 10 pangkat min 2. Atau 1 per 2 dikali 10 pangkat 2. Itu ya, kalau dari bawah ini min 2 pindah ke atas jadi plus. Ya, oke. Sekarang kita jumlahkan reaksinya. Dijumlahkan, cara menjumlahkan reaksi itu adalah bahwa jika ada zat yang sama di ruas yang sama-sama di ruas kiri atau sama-sama di ruas kanan, maka itu ditambahkan zatnya. Tapi jika ada ruas yang sama, zat yang sama di ruas yang berbeda, berarti operasinya dikurangin ya. Contoh ini N2 ada di kiri ya kan? Di reaksi 2 N2-nya ada di kanan, berarti kita kurangin. N2-nya ada 1 mol ya, koefisiennya 1, di kanan 1, berarti habis N2-nya ya. Sekarang lihat O2, di kiri ada 1 O2, di kanan ada setengah O2, berarti yang di kanan itu habis, yang di kiri sisa setengah. Itu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Yang di kiri jumlahin sama yang di kiri. Di kiri tinggal sisa apa nih? O tinggal sisa N2O. Ada apa lagi? O ada setengah O2. Nggak ada lagi kan, udah habis. Sekarang panah, lihat di kanan ini udah dicoret, berarti tinggal sisa 2 NO. Sekarang kita cek udah sama belum sama di soal ya. Oh, ini sama ya, N2O ini setengah O2, ini setengah O2, ini 2 NO, ini 2 NO, berarti udah sama nih, berarti udah cocok reaksi tersebut ya. Yang kita buat tadi ada yang dibalik, ada yang tetap, terus kemudian dijumlahkan. Sekarang karena reaksi ini tadi hasil penjumlahan, maka kita ngitung KC-nya. KC jika reaksi dijumlahkan maka KC-nya dikalikan. Berarti KC yang terakhir nih, KC untuk reaksi ini berarti KC 1 aksen dikali KC 2 aksen sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 dikali setengah kali 10 pangkat 2. Baik, sekarang 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? Berarti hasilnya 2. Min 3 ditambah 2. Nih pangkatnya 2. Berarti 10 pangkat min 1. Udah ketemu tuh KC-nya untuk reaksi tersebut ya. Semoga bisa dimengerti. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ya. Ini soalnya kayak gini nih. Diketahui reaksinya ada reaksi 1 sama reaksi 2. Reaksi 1 udah ada KC-nya 4. Kalian disuruh nyari reaksi 2 KC-nya berapa. Ya, berarti kita reaksi 1 harus dirubah-rubah supaya sama dengan reaksi kedua. Coba kita lihat di sini. Reaksi 1 ada X2. Tapi di kiri ya kan? Reaksi 2 pengennya ada di kanan. Berarti kita harus tahu, oh ini berarti reaksi 1 harus dibalik. Ya kan? Terus karena reaksi 1 itu koefisiennya 2, sementara di reaksi 2 koefisiennya 1, berarti reaksi 1 harus dibagi 2. Dibagi 2 tuh atau dikali setengah. Jadi habis dibalik kita harus kali setengah. Gitu ya. Ya, kita sekarang tuliskan reaksinya dulu biar jelas. Tapi kalau kalian udah bisa cepat, boleh sih langsung di awang ya. Tapi ini gue jelasin ya supaya yang belum ngerti bisa mengerti ya kan. Reaksi 1 lihat dibalik. Kalau dibalik berarti yang kanan jadi ke kiri. 2x 2y menjadi 2x2. Ini kan tadinya di kiri ya. Nanti pindah ke kanan. Ditambah y2. Udah selesai tuh dibalik. Sekarang kalau reaksi satunya dikali
Belum sama kan? Ya, karena reaksi 2 mah koefisiennya 1 di sini. Ini adalah 2, ya kan? Jadi reaksi 1 harus dikali setengah, ya. Dikali setengah berarti ini 2-nya dikali setengah jadi 1 ya. Jadi sekarang udah koefisiennya 1. Mana? Ini juga sama dikali setengah jadi 1 ya. X 2. Terus Y2 dikali setengah. Y2 dikali setengah jadi setengah Y2. Baru sekarang kita bisa hitung KC-nya ya. Ini KC-nya, KC aksen boleh. KC-nya tadinya 4 karena reaksi dibalik, maka jadi 1 per KC atau 1 per 4. Terus KC 2 aksen nih, KC 2 aksen. Udah dibalik, dikalikan setengah, ya kan? Kalau dikali setengah berarti kamu 1/4 pangkat setengah, ya. Kalau dikalikan sesuatu bilangan, maka KC-nya harus dipangkatkan. Pangkat setengah itu gimana? Ya 1/4 pangkat 1 gitu kan? Di akar pangkat 2 gitu ya, yang belum bisa. Pangkat 1, nih pangkat 1 di akar pangkat 2 gitu ya caranya kalau memangkatkan dia bentuknya pecahan. Ya, udah tahu sekarang akar 1/4 berapa? Oh, setengah. Itu ya penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga anak-anak bisa diberi kemudahan dalam memahaminya. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.